Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Cipka Podcast, di mana kita akan membahas program-program seputar pemerintahan Kota Bandung yang khususnya ada di Kota Bandung. Oke, seperti biasa, saya tentunya tidak akan sendirian di sini. Di sini sudah ada Bapak Madan yang akan cantik. Alhamdulillah. Nah, mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu. Saya tidak ada juga semuanya. Nah, boleh mungkin Bapak dari mana? Barangkali dari ini Boleh, ya. Bapak. Dari Silakan. yang paling cantik dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Fitri Febrianti, lulusan Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Seni Tari. Selanjutnya, Ya, saya sendiri Iwan Setiawan, sarjana seni, lulusan dari ASTI Bandung, spesialisasi penyutradaraan, berarti teater. Ya. ya, nama saya Tiara Gerbang Putri, SSN, lulusan ISPI Bandung, jurusan teater. Dari sini. Iya. Nah, boleh ini kan Bandung besar ya. Ada Bandung besar. Bandung besar. Nah, apa gitu Bandung besar gitu teh boleh di Jadi kami ada untuk Bandung untuk pelatihan manajemen sanggar seni dan paguyuban. Nah, kami dinaungi Institut Kota Bandung tentunya di bidang produk seni dan budaya. Jadi Bandung besar ini terdiri dari 23 tenaga ahli, tentunya lulusan seni semua. Nah, terdiri dari 23 seniman ini kita berusukan lah dibagi gitu kan, disebar ke 8 kecamatan. Nah, di 8 kecamatan salah satunya adalah kecamatan Cibenying Keler. Nah, timnya itu kita bertiga ini gitu kan. jadi dibagi 8 kecamatan. Iya, 8 kecamatan. Nah, visi sendiri dari Bandung Besar apa sih gitu kan ya? Visinya itu adalah membangun sanggar atau seni atau perguruan yang ada di kewilayahan itu menjadi terampil dan mampu bersaing di era digitalisasi sekarang ini gitu kan. Nah, terus misinya itu apa sih gitu? Ada yang mewujudkan sanggar itu menjadi mandiri, itu perguruan atau seni itu. Lalu yang kedua mereka harus terbentuk organisasinya dulu nih di dalamnya. Biasanya sanggar atau seni kadang ada yang belum. Nah, kita bentuk juga gitu. Jadi organisasinya kita bentuk untuk bersinergi juga. Lalu juga kita menggali potensi yang ada di kewilayahan. Karena di kewilayahan ada juga yang belum tahu ya, bah dan negara gitu misalnya. Kita juga pertama misalkan dulu ke kecamatan ya kan ya, ke kelurahan gitu. Memang belum ada data yang benar-benar komplit gitu. Nah, jadi kita gali, kita berusaha juga. Jadi menggali potensi yang ada di kewilayahan. Lalu kita juga membantu sanggar atau seni atau paguyuban layak tampil, layak jual, layak dikunjungi gitu. Jadi membantu mas lagi lah. Tetapi overall ya untuk Cibenying Keler mah masalah raya ya sudah kayak Tiara gitu. Sangat potensial sekali gitu. Nah, kita ditugasinya itu hanya 5 bulan kan. Iya, ini pendampingan terus atau tidak? Udah, nah ini cuma 5 bulan saja. Sekarang sudah jalan bulan ke-3 dan 2 bulan sampai jalan. Nah, jadi kalau goalsnya apa? Capaian kita adalah pastinya jumlah data yang aktif di wilayah kan pasti kita laporkan. Jadi nanti kewilayahan mengetahui potensi yang ada di dalamnya itu sendiri. Terus paguyuban atau sanggar atau seni juga diakui gitu dengan kecamatan gitu, apalagi dengan dinas gitu. Nanti kita ada bahasan tentang legalitas gitu. Nah gitu. Terus juga jadi bahasa Indonesia Sering banget sudah ya, tidak ditunda. Iya. Terus juga kita membantu digitalisasi sanggar atau seni atau paguyuban itu. Kebanyakan ketika kita berusukan ke lapangan, kebanyakan ada yang belum bisa YouTube, teras Instagram, malah Gmail aja nggak punya. Terus banyaknya YouTube-nya bukan official ya, jadi nggak sama orang lain kan sayang juga gitu. Kita juga sosialisasi itu, sosialisasi legalitas itu perlu juga buat sanggar itu sendiri.
lalu geotagging ya Kak Tiara ya Babah ya. Jadi geotagging biar kalau misalnya mau ke paguran ini, mau ke sanggar ini, ke lingkungan sini tinggal maps ya dengan buka gitu. Kita bantu juga. Kita kalau sekarang kan kita tidak tahu ya situ di mana ada kalau tidak kan tidak tergali gitu ya. Iya, jadi kita juga membantu menggali potensi itu kan, nanti dilaporkan juga gitu. Nanti kalau Pak Lurah, Kak Camat atau orang dinas gitu Pak Kadis sampai gubernur atau wali kota mau silaturahmi ke para seniman Cibenying kalian langsung maps aja gitu. Itu membantu itu juga gitu. Nah, ngobrol-ngobrol Bandung Mesat juga nih ya. Ya, tambahin Mbak. Mesatnya itu juga punya arti. Nah, Bandungnya udah jelas lah, Banda Indung ya. Mesatnya, mesat, M-nya motekar, iya. E-nya ilmu, mesat ilmu, S-nya sangkan. sangkan, ajeg tantungna. Jadi Mas Ate Ya, jadi Ada filosofinya. filosofinya, Ya. jadi Banda Indung, harta banda anu dimiliki ku wilayahan nyaeta budaya silatna, budaya senina, budaya naonna akan anjir menurutnya atau akan berdiri jika motekar ilmunya atau pimpinannya gitu mungkin ya. Tambahan. Iya. Wah, ternyata terus upami program-programnya apa aja nih Pak? Nah, program sebetulnya kalau selain pendampingan manajemen terhadap sanggar, bahwa kita juga mensosialisasikan tempat-tempat yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kota Bandung yang bisa digunakan ya ruang publik ya. Ada 5. Nah, 1 Mayang Sunda, Padepokan Seni Mayang Sunda. Yang kedua ada Teras Sunda Cibiru. Yang ketiga ada Pasir Kunci yang di mana? Ujung Berung. Yang keempat ada Bandung Creative Hub yang di Jalan Laswi, dan yang kelima ada Museum Bandung yang di Jalan Aceh. Nah, kelima tempat itu boleh dipergunakan secara gratis, tapi dengan syarat bahwa sanggar itu harus sudah menjadi mitra dari Dinas Pariwisata Kota itu. Syaratnya 1, harus berlegalitas karena di bawah hukum dan naungan Dinas Pariwisata Kota, karena sanggar seni atau paguron itu ada di lingkungan Kota Bandung seluruhnya. Jadi silakan, itu bisa dipakai untuk apa saja, bisa untuk evaluasi sanggar, bisa untuk seminar, bisa juga untuk pertunjukan, bisa juga untuk naikkan atau nincakkan, nampakkan kalau di paguron gitu ya. Nampakkan. Pameran juga bisa ya? Pameran juga bisa, cuma kita bisa lihat space-nya. Mayang Sunda untuk apa? Itu bisa untuk pagelaran, bisa untuk seminar, bahkan bisa juga untuk pemutaran film. Di Teras Sunda Cibiru itu bisa untuk helaran, bisa pagelaran dan lain-lain. Di BCH barangkali ini gedung yang sedikit eksklusif ya, sineas muda, terus anak-anak muda, mudi pasti lebih senang kepada Bandung Creative Hub karena dengan tampilan yang sangat milenial gitu. Nah, yang jarang tersentuh itu adalah Pasir Kunci, karena 1 mungkin aksesnya terlalu jauh mungkin ya. Di sana juga sebetulnya enak, ada panggung, ada bisa untuk rapat, ruang rapat, bisa lah untuk pagelaran, cuma aksesnya terlalu jauh. Menurut saya itu bisanya untuk kewilayahan Ujung Berung saja, tidak mungkin orang yang dari Babakan Sipara itu ke sana. Ujung. Nah, juga ada Museum Bandung. Itu Museum Bandung bisa dipergunakan untuk 1 pameran. Terus yang kedua juga bisa untuk festival atau lomba-lomba seperti literasi, puisi, pembacaan dongeng dan lain sebagainya. Jadi masyarakat pun
harus paham dan tahu fungsi dari gedung yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kota Bandung itu. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini kemudian jadi banyak informasi yang mungkin belum tahu Ya. gedung itu seperti apa, bisa dipakai atau tidak. Ya. Dengan adanya kita sekarang dijajarkan program-program mungkin masyarakat Ya. itu bisa. Jadi begini Kak, menurut data itu ada sekitar 800 lingkung seni yang ada di Kota Bandung. Berarti kan ada beberapa yang tahu yang bisa mempergunakan ruang publik yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kota Bandung. Bahkan ada yang sudah menetap barangkali di sana untuk jadwal latihannya. Nah, barangkali dengan adanya tim Mesat ini, Bandung Mesat ini mengajak para sanggar, para sesepuh sanggar, yuk kita manfaatkan sebagai warga Kota Bandung, karena di samping gratis, mau pakai lighting silahkan, pakai soundnya silahkan, bahkan untuk peminjaman alat musiknya pun ada di di bawah naungan UPT, lupa, di bawah naungan UPT, ya UPT disebut Pak ya. Sekarang yang dipegang oleh Pak Lutfi kalau misalnya itu Pak Luki, kalau kepalanya kan Pak Ri. Jadi syarat pertama untuk para sesepuh sanggar atau yang mempunyai sanggar untuk bisa menikmati ruang-ruang itu, fasilitas itu, barangkali harus ada beberapa yang dilampaui, yang harus dilalui, yaitu birokrasi. Ya itu kan bagaimana mandirinya sanggar itu bisa istilahnya bukan mengemis, meminta, karena satu, mereka kalau sudah berlegalitas kan sudah jadi mitra dari Dinas Pariwisata. Bagaimana mereka bisa menempuh itu? Karena pasti jadwal itu padat, baik di Mayang Sunda, di Bandung Kreatif Book, di Teras Sunda, itu pasti padat karena ruang itu sudah punya jadwal tersendiri gitu. Nah, di Mayang Sunda sendiri sudah tercatat 26 lingkung seni yang mengisi latihan di sana, di tempat itu, di Mayang Sunda. Dan di Teras Cibiru itu ada sekitar 27 kalau nggak salah, 27 lingkung seni. Belum lagi di PCH, saya tidak tahu di PCH ada berapa, karena di Bandung Kreatif Book itu setiap 3 jam sekali berganti orang untuk latihan. Berarti entah berapa banyak itu yang mempergunakan fasilitas di sana. Yang jarang dipakai itu museum sama pasir kunci karena eventnya mungkin yang berbeda. Gitu. Kita juga punya program ya, si Sopi. Ya. Jadi itu kan program Di bulan ya di bulan Juli sampai sekarang juga apa sih kan? Sampai akhir lah, sampai akhir ya. Silaturahmi, sosialisasi, identifikasi dan pendataan dan identifikasi. Iya. Jadi di jadi kan programnya itu kita juga ada pendataan jadi itu didata gitu setiap kayak Pak Guru, sanggar, terus kita juga gitu orang atau orang. Nah, kalau untuk di kecamatan Cibinong kalian kira-kira ada berapa? Ada banyak. Hitungannya berarti kita kan baru 2 bulan nih, Iya. per 2 bulan ini. Ada Sama 16, ada 16 yang sudah terdata. yang sudah terdata. Ya, benar-benar. Yang benar-benar aktif itu tuh kebanyakannya sih adanya di Cigadung, Kelurahan Cigadung. Terus ada di Sukaluyu sama ada di Neglasari. Nah yang kurang itu ada di Caur Gelis ya, belum terdata. Bukan belum terdata sih, kayaknya belum ada ya. Karena dari database pertama yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kota itu ada 11 lingkung seni. Iya, 11 lingkung seni, dan kita cek dengan data yang dimiliki oleh Disputbak, ternyata yang masih aktif itu adalah 3. Dan mengklaim dari Neglasari sama Cihaur Gelis itu tidak ada lingkung seni sama sekali. Dan
dilihat dari data di Spekula pun memang tidak ada Iya. di sana. Tapi ketika kita bertiga sudah mulai Lapangan, menyusukan, ditemukan dari 11 yang dulu yang ada 3 tiba-tiba sekarang menjadi 16. Itu baik. Tambah ya teh. Ada seni paduan suara, ramaskar, pagron, udah jelas banyak. tari, rupa, dan seni rupa. dan ada Barangkali untuk seni rupa ada 2 ya. ya Ada Pak Rosi dan Kang Herman bisa di rumah itu, sama Kang rumah sawah ya. boleh ya disebutin. Boleh, Jadi siap. buat warga-warga Cibening Kala ini yang belum terdata atau belum kita silaturahmi nih bisa Iya. Komen gitu ya. hubungi ke kecamatan ya. Boleh Ya, siap kita sambungkan Nah, ya. iya. Barangkali kan untuk meminta domisili juga tidak sulit ya ke kecamatan. Oh iya, kemarin Ada juga di banyak kecamatan. yang minta domisili untuk yayasan. Kalau di atas salah mungkin buat ini. Buat legalitas juga. Matur nuhun untuk Iya. keluarga kecamatan ya. Iya. Semoga Udah kegiatan nggak sudah bantu. mempermudah. Sama. Ya. Iya. Boleh disebutin teh Apa? yang udah ditemuin apa Baik, aja. bisa. Udah dari Kelurahan Cigadung nih. Ada 4 paguron, nambah lagi 2 kemarin. Ada calon juga. Udah gitu. Nama sanggarnya, nama sanggarnya. Oke. Ya. Biar tahu nih ya. Biar tahu nih. Kalau dari Cigadung ada Domas Iya, ya Domas Damian Domas. Damian Domas mau Pajajaran. Udah gitu Pimpinan Kang Iwan. pimpinan Kang Iwan. Ya. Iya, memang dapatnya. Itu Yang dekat sekolah itu apa era berapa? Kalau RW-nya kurang tahu sih, soalnya kita kan ada panitanya sama RW-nya jadi Oh, siap. tapi ada alamatnya sih ya. Siap. Jadi kita inget itu nama sanggarnya atau nama paguronnya. Siap lah. Harus Nanti plus. mungkin sambil ditulis di bawah ya. Iya. Iya, oh iya Iya, benar. Tulis aja. Terus ada apa lagi teh? Sinar Banten ya. Sinar Banten. Banten. Siapa pemimpinnya? Pangkus. Pangkos. Pangkos. Pangkus Sukaluyu. Sukaluyu. Jadi ada 2. Mirip gitu Iya. ya. Mirip. Kenapa Sinar Banten bisa masuk? Karena di sana ada seni debusnya. Ya. Jadi kita tidak memilah-milah. Kalau tidak salah Sinar Banten itu masuk ke dalam ormas ya. Iya. Ya, tapi kan kita tim itu tidak mendata keormasannya, tapi kita mendata seni budaya yang dikemas oleh Sinar Banten, yaitu debus. Nah itu. Udah gitu ada gelar pakuan. Itu pemimpinnya Kang Usep. Di sini nih dekat yang pertigaan. Jadi ada yang jus, ada gangnya sebelahnya masuk. Pokoknya caket jus ya. Yus. Atau bisa Bataru. Bisa di maps. ya, tapi sekarang iya ingat ada Max. Jadi kalian tinggal buka Google, terus ketik gelar pakuan. Nah, udah ada di situ. Nah, Soalnya kalian kita tinggal tuh pilih lihat arahnya. lagi lagi. Apalagi Udah gitu kalau di Cigadung itu ya calung ya, calung Banaya. Di situ juga nanti ada paguronnya nggak teh? Ada paguronnya. Tapi Cuman sudah tidak aktif. sudah tidak aktif. Jadi kita datanya yang benar-benar real asli. Aktif, iya. Udah gitu ada tali juga di Cigadung, ada Putra Mayang Mandiri, itu pemimpinnya ada Teh Cimpana, terus ada SKP singkatan dari Satria Karya Pajajaran. Itu pelatihnya Teh Putri, masih SMA tapi udah juara pinter banget pokoknya. Jadi koreografer termuda juga mungkin Ya. kan udah membuat gerakan-gerakan juga. Ternyata potensial. Potensinya Ya. banyak banget. Masih tertidur kita tuh ya. Udah banyak emas-emas. ada Rumah Budaya Studio Rosid. Ya, udah itu ada juga tari Ayu Nindya, Ayu Ayu Nindya. Nindya. Itu teh ada Teh Intan di situ pelatihnya. Jadi Cakep. anak-anak mau latihan tari bisa ke situ atau PNM ya tadi Putra Mayang Mandiri atau SKP. Nah, anak-anak sekitarnya kalau mau Di Kelurahan Cigadung. di Kelurahan Cigadung mau latihan tari gitu bisa ke situ. Kan ini balai tinggal juga atau mungkinnya kan mungkin anak-anaknya ada yang potensial. Nah. Nah, mungkin bisa diarahkan. Bener, Iya. bener, iya. Karena kan mungkin belum di mana ya sampai tari-tari mungkin di wilayah kita sendiri. Ada. Di Cigadung ada, udah itu ini Teh Gelasari juga ada Pancalutama, Ya, pagodernya. itu udah 54 tahun. Ya, 54 tahun kemarin mereka nyerang kalah ke 54 tahun.
Nggak ada view. Kalian nggak tahu ya? Dan memang baru pertama kali juga mereka membuat tenda dinas di dinas. Jadi dinas juga nggak tahu. Dinas Semoga juga nggak tahu. ini kan cuma buat domisili nih. Ya. Jadi kan sudah terdata. Alhamdulillah udah dibikinkannya legalitasnya tuh Kacori Krama. Udah juga ada Cium Wanara. Itu yang latihnya kan Abah Cece ya. Abah Cece. Itu kan yang latih Iko Uwais. Aduh, Sudah bisa Iko Uwais. Iko Uwais film-film. Iya kaget gak? Terus sama Viro Sebastian yang jadi ini Viro Sablon. Dia yang Ternyata orang Cimahi Kaler ya. Aduh, kemana wae. Filmnya film internasional ya. Internasionalnya pelatihnya tiga tuh. Dan dia udah internasional dari ini juga kita sekarang juga dia udah internasional. Ada Citra Legla. Kalau Citra Legla itu anaknya apa ya? Turunan dari Cumanara. Gimana? Citra Legla. Iya, Citra. Ada anaknya jadi anaknya dari Ciumanara. Iya. Dan itu ada Saramika, di situ ada Burulis, Bager, Istan. Dari PPM mungkin ya. Iya benar. Oh iya. Saya suka melihat juga nih. Pamincana Semangat loh Iya. itu. luar biasa Bu. Semuanya ada ya. Program aja ada Iya. ada wawancara juga. Ada tagonyerinya, ada rampak kendangnya, terus ada ekrabnya ya, kerajinan tangan, Ini dijahit. jahit, luar biasa Ibu Lis. Di deklarasi Oh. juga ada tari ya. Ada tari. Ada itu satu SDA. SDA Studio. Itu yang latihnya Lesdi. Lesdi Chat itu Putra Jawa Barat. Dia Duta apa? Duta apa? Duta Pariwisata, Iya, pariwisata. Eco, no. Iko Uwais. Eko. Kita Eko West lagi. Kategorinya Pariwisata ya. Duta Pariwisata. Ternyata orang Banyak orang hebat di Cimahi Kalau ya ada Paguyuban Rengganis itu rampak sekali. Bungkus ya. Bungkus. Bukan Pak Kos. Apa yang Pak Kos sudah Banten. Bang Kosma Jawara, Jawa Barat. Pendekar Banten. Banyak sih potensinya gitu. Oh, satu lagi itu ada badut, kesenian badut yang ada di Lamongan. Jika dong. Bojong Kaler ya. Itu kayak Peda-peda juga. turun-temurun gitu ya Teh ya. Kesenian turun. Asli. banyak juga nih. Jadi saya terbantu dan ada bantu ini potensi di wilayah ternyata banyak. Ya. Ini baru 2 bulan loh Kak, jalan ketiga ya. Bahkan untuk bulan Oktober nih akan ada persiapan untuk Cigadung Festival ya yang digagas oleh berapa ya lupa. Cakep Saleh gitu ya. Karena festivalnya mau dijadiin. Kalau jadi kalau Idenya dari masyarakat Masyarakat setempat yang menyarankan kita itu Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Pak RT, Pak RW ingin membuat festival Cigadung dengan nama entahlah barangkali bisa mungkin judulnya Cikal Berpotensi misalnya bisa gitu Ya, potensi sekali. Banyak game gitu ya. luar biasa pokoknya Biasa. luar biasa. Biasanya kita kaget tuh itu Om Herman ya sama Era Mas Hendra sama Chandra itu tempatnya hidden banget ya. Itu mereka juga buka kafe kan Om Herman sama ada kolam renang tau nggak? Ada kolam renang di CWD. CK kalau Kita sebagai Di daerah sana sebagai dan calon itu di sana Pak luar biasa Pak siapa? Pak iya RW Iya. Masuk ke sana. Oh ini RT 2 RW 6. Oh di Valai Yang tadi kasih RW 6 apa RW? Nah terus kalau untuk langkah selanjutnya ini dari Bandung Masar gimana untuk potensi di wilayah sini kalian? masih mendata sih. Masih mendata. Kalau mendata pasti sampai Sampai Tahap tuntas. sampai akhir kita tetap data gitu. Jadi nggak beres. Nah, cuma kita juga tidak akan pernah memaksakan kepada teman-teman yang mempunyai sanggar atau lingkungan seni atau pakulor untuk menglegalitaskan dirinya. Barangkali
Tidak wajib banget. Tidak wajib banget. Barangkali Oh, aja. ya, Benar. barangkali mereka sudah punya yayasan sendiri mungkin ya, atau punya akta notari sendiri Kalau ya. misalnya udah cukup nih di IPSI sama PPS-nya. Nah, barangkali itu. Tapi kan kenapa Pak Buron juga kita data, karena berhubungan dengan seni budayanya dari setiap kewilayahan. Barangkali begini, tidak akan pernah mungkin Kecamatan Cibenying Kaler nanti itu ngambil pencak silatnya di Tegalega, Kecamatan Tegalega tampil di sini, padahal potensi di sini begitu banyak. Seperti itu. Iya. Kenapa harus ngambil tari yang dari buah batu gitu, kalau bagus, padahal di sini potensi lebih luar biasa. Begitulah kira-kira. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita mencari data itu nanti akan disimpan di kecamatan, di kelurahan, juga di Dinas Sumbar sendiri. Nah ini Pak, satu lagi, kalau untuk kan sekarang zaman milenial ya. Nah bagaimana untuk meningkatkan jiwa-jiwa seni itu di masyarakat gitu kan? Ada yang aktif juga, kita terlihat sekarang lebih modern lah, kayak lebih ke games atau apa gitu, gimana nih dari Bandung saat itu mengingatkan para jiwa-jiwa muda itu untuk lebih melestarikan gitu seni-seni yang ada, khususnya seni budaya kita lah gitu Pak. Sebetulnya itu kembali lagi kepada kita sebagai yang punya ide kreatif, sebagai tokoh, sebagai yang punya sanggar, baik sanggar teater, baik tari, apapun, memang kita harus mengikuti zaman. Nah, salah satunya handphone ini, bagaimana kita bisa media ini sangat bermanfaat menurut Jadi saya. bukan smart phone aja ya, tapi smart Ya, phone. smart people-nya bagaimana nih mengantisipasi ini? Ada akses mau TikTok, mau apa, tapi kita harus pandai bagaimana kategori kita bisa masuk ke dalam sana, yaitu kolaborasi. Kita harus berkolaborasi dengan media yang sangat kecil ini. Ikuti zaman juga Ya, karena apa? Untuk pertunjukan besar, untuk pertunjukan panggung sekarang ini dengan durasi yang panjang pun itu sudah terlupakan. Penonton sudah lelah, sudah jenuh. Nah, bagaimana dengan media yang 1 menit itu bisa menempel, tapi dengan cara masih dalam rangka melestarikan seni dan budaya kita. Itu Jadi saja. pas kemarin wawancara sama senimannya, tempatnya atau pemimpin patungan atau sanggar, mereka juga kenapa bikin sanggar atau patungan biar nggak hilang gitu. Ya. Masyarakat sekitarnya. Jadi punya kemauan juga gitu. Jadi menghilangkan anak-anak Anak juga dekat dengan main ini. game, iya. Kan sekarang mau kecangguan lah ya, Iya, rasanya benar. ini dia review karena HP. Ya, betul. Jadi memang harus pandai-pandainya lah pemimpin sanggar itu mengalokasikan anak-anaknya ini ke sini. Apalagi kan zaman sekarang itu sangat mudah untuk akses media, mau bikin podcast, mau bikin film, mau apa, sangat mudah untuk pemasarannya gitu. Itulah sebetulnya manfaatkan teknologi. Dan kita tuh sebenarnya saling support gitu. Misalnya kalau misalnya kurang dalam sosial media kan tadi kita bahas juga. Jadi kita menjelaskan juga jangan nunggu nabuh lah, jangan nunggu by order. Tapi panggung tuh bisa dimanapun kita bisa manggung gitu. Tinggal direkam dan jadi panggung. Jadi yang nggak tahu tadi caranya di Iya. sekali. ya mungkin ada pesan-pesan dari apa yang kamu pesan? Silakan. Apa misalnya boleh masyarakat Iya. boleh. Mas semuanya Kita aja. sudah ya, katakan ngobrol kan besok ya, ngobrol sudah ada ya panjang. Mungkin Panjang. untuk episode depannya kita bisa ngobrol lagi. Silakan ya. Dengan senimannya mungkin. Iya mungkin bisa lebih. Ditunggu ya, Iya. dan buat para paburon, sanggar sama ilmu seni yang belum terdata
kamu di daerah potensi itu banyak sekali ya. Iya. Ampun. Ya, rasanya. Ayo Pak Camat kita bikin kegiatan Pak Camat yuk. Ya, makanya ada kegiatan seni atau apa kan bisa. Iya, bisa. Oh ya, karena sebenarnya seniman-seniman ekonomi karir ya, terutama sanggar organisasi perguruan itu hanya satu kok ingin diperhatikan, hanya ingin diketahui kita ada loh di wilayahnya gitu. Makanya kenapa legalitas harus ada surat domisili itu biar menempuh domisili now gitu deh gitu ya. Ayah di dia. Cuman untuk membuat legalitas dan ingat legalitas itu Gratis, sama ya. Gratis ya. gratis karena takutnya masih mindsetnya bayar. pas di sikap kelurahan sih Ya, kalau kecamatan ya dibayar kecamatan gratis semua pelayanan ya sekarang gratis. kadang mau birokrasinya gitu Batas kan. daya calon di kecamatan itu. Nggak ada ya di sini kalau ya Gratis. gratis Gratis. Siap gitu teteh apa bisa mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi ya. Iya. Mungkin nanti ada apa langsungnya Oke, pada kita mungkin itu obrolan kita bersama Bandung Besar. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan itu banyak manfaatnya juga untuk kita semua, dan mudah-mudahan seni di lingkungan Kecamatan Cibubur Kaler terus maju, karena siapa lagi yang akan menciptakan seni kalau bukan kita. Oke, semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.